Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nisa Yusuf dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, PT IKE Angkatan 2019, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu materi dari mata kuliah perencanaan pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Haji Alimuddin Saban Miru, MPD. Materi yang saya akan bahas adalah pengembangan silabus. Pengertian silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Istilah silabus digunakan untuk menyebut suatu produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai, dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama adalah ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua adalah relevan. Cangkupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ketiga adalah sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat adalah konsistensi. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima adalah kecukupan. Cangkupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 6. Aktual dan konseptual. Cangkupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Dan yang terakhir, 8, menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor, atau sesuai dengan esensi mata pelajaran masing-masing. Kesimpulan, silabus adalah suatu bentuk rencana pembelajaran yang disusun secara sistematis dan disesuaikan dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri. Untuk saran, diharapkan bagi mahasiswa atau mahasiswi sebagai calon guru atau pendidik ataupun guru-guru pada umumnya agar bisa memahami silabus beserta perangkatnya serta mengaplikasikannya, karena silabus merupakan sebagai acuan guru untuk pencapaian dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pengembangan silabus. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.